Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh Bersama Gereja Toraja Bogor, edisi Kamis 1 Desember 2022. Bacaan diambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15 hingga 26. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kekuatan dan sukacita iman yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, untuk dapat kami mengerti dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami akan firman-Mu yang akan kami baca bersama. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15 hingga 26. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang, berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema bacaan kita adalah karena ia yang paling mengenalmu. Belanna ia mandu untandaiko. John Calvin, sang reformator, menggunakan gambaran nafas sebagai bagian iman Kristen. Ia mengatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Pernyataan ini bukan lagi hal yang asing bagi kita, terutama jawaban atas pertanyaan tentang apakah doa itu. Lalu bagaimana dengan doa para murid dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15 hingga 26? Saat para murid
tengah bergumul menantikan Roh Kudus, Petrus berdiri di tengah-tengah saudara seimannya untuk membicarakan pengganti Yudas Iskariot. Tegasnya, posisi yang ditinggalkan Yudas harus diisi sebagai bagian dari saksi kebangkitan Kristus. Untuk menentukan pengganti tersebut, mereka berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah dan menggunakan undi sebagai instrumennya. Membuang undi merupakan peraturan yang sangat dihormati di masyarakat Israel purba dan lazim untuk dilakukan dalam pengambilan keputusan. Akhirnya doa dan undi menyatukan pilihan pada Matias. Doa menjadi sangat penting dan menyerahkan keputusan pengganti Yudas pada Allah. Keberserahan itu dibarengi dengan keyakinan bahwa Allah lah yang paling mengenal hati semua orang. Kerap kita mengungkapkan tanglana tandai raka puang. Sikap semacam ini tidak mencerminkan makna doa yang sesungguhnya. Tentu Allah begitu mengenal hati setiap orang. Tetapi Ia juga mengingatkan agar kita semakin mendekatkan diri kepadanya di dalam doa. Doa membuat kita semakin intim dengan Allah. Dan jawaban atas pergumulan merupakan jawaban yang terbaik. Dialah yang paling mengenal hatimu. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah doa telah menjadi pusat dari kehidupan kita? Tanpa doa, sesungguhnya iman kita sudah mati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk mendekatkan diri kepadamu di dalam doa. Kiranya Roh-Mu yang kudus selalu menyertai kami di dalam setiap persoalan kami, pergumulan kami, setiap permohonan kami, agar kami sungguh-sungguh selalu membawanya di dalam doa kepadamu. Ajarlah kami Tuhan, kiranya doa adalah pusat dari kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk persiarahan kami hari ini. Di dalam studi, di dalam pekerjaan, dalam setiap aktivitas kami, pelayanan kami, dan semua yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang berduka Engkau hiburkan. Yang lalai Engkau ketuk batin mereka. Yang bergumul Engkau teguhkan. Yang berulang tahun dan menikmati berbagai keberhasilan, sempurnakanlah syukur mereka. Saudara-saudara, anak-anak, cucu-cucu kami yang sedang menjalani pendidikan diberi hikmat dan keberhasilan. Bagi kami yang sudah lansia, Tuhan topang dan beri kesehatan yang baik dalam menjalani kehidupan di masa tua kami. Kami berdoa untuk para pendeta, para pelayan-Mu di muka bumi ini. Berkati mereka ya Bapa, agar mereka dapat melakukan pelayanannya dengan penuh sukacita iman, dan berkat daripada-Mu dan firman-Mu dapat diterima dengan baik oleh semua orang yang mendengarkannya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil,
Anugerahi hikmat kepada mereka untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah saat teduh pagi ini, sampai bertemu pada saat teduh berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.